Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi ya buat teman-teman semua dimanapun Anda berada. Salam sehat, salam profit konsisten. Hari ini hari Kamis tanggal 27 Februari 2025. Seorang Forex akan memberikan gambaran analisa khususnya di market XAU USD. Seperti apa perkembangannya sampai dengan hari ini? Oke, nggak lama-lama langsung aja kita lihat di chart dan kita mulai di time frame 1 jam ya. Untuk mereview pergerakan XAU USD khususnya di sesi Amerika kemarin. Kalau kita perhatikan ya pergerakan XAU USD di sesi Amerika kemarin, saya melihat di sini melanjutkan penurunan ya pasca sesi Asia sampai dengan sesi Eropa lebih melemah, dan penurunannya cukup signifikan memasuki rata-rata harian ya, baik 38.74 dolar per troy ounce. Dan posisi target bawah yang kemarin sudah saya sampaikan setidaknya mendekati area previous daily low ya. Di sini adalah targetnya yaitu 2890.20, tepatnya di sini berada dalam area 2890 poin sekian ya untuk low yang terbentuk di posisi hari Rabu kemarin. Dan secara sentimen pasar ya ataupun beberapa fundamental, memang saat ini pergerakan XAU USD itu dipengaruhi oleh dua faktor ya. Terutama yang pertama adalah safe haven ya, yang tentunya masih berpotensi XAU USD ini masih menunjukkan aktivitas bullishnya. Selain daripada itu aksi ambil untung ya, atau permintaan emas memang melemah ya dari Cina ya. Turunnya permintaan emas dari Cina ini sedang melemah karena melihat kondisi XAU USD atau gold terus menunjukkan all time high sampai hari Senin kemarin, yaitu di 2956.06. Dan yang saya sampaikan tadi, emas saat ini nih masih berada di level tertingginya gitu. Ya, salah satunya kekhawatiran terhadap kebijakan dari Trump sendiri ya, atau tarif Trump dan ketidakpastian ekonomi global. Dan tentunya pasti akan dihubungkan terhadap The Fed ya. Harapan bahwa The Fed akan memangkas suku bunga lebih cepat mendukung harga emas. Nah, ini yang diharapkan karena suku bunga yang lebih rendah meningkatkan daya tarik emas sebagai aset investasi atau safe haven. Dan beberapa informasi juga yang saya tangkap di mana beberapa aliran dana besar ke ETF ya, emas menunjukkan bahwa investor masih melihat gold atau emas ini sebagai aset lindung nilai yang sangat kuat. Nah, ini yang menjadikan catatan utama. Dan kalau kita lihat kondisi market saat ini menurut saya 50-50 ya. Apakah nanti dia akan menunjukkan atau melanjutkan kenaikan yang lebih tinggi atau membuat all time high bahkan menuju level 3.000 dolar per troy masih memungkinkan, atau akan menunjukkan potensi negatif atau penurunan bergerak yang sangat signifikan nantinya atau akhir minggu ini ataupun di minggu depan, itu juga masih sangat memungkinkan. Karena catatan saya secara fundamental juga di mana inflasi yang tetap tinggi atau ketidakpastian kebijakan perdagangan Amerika Serikat terus meningkat, emas bisa kembali naik gitu menuju level 2950 atau lebih tinggi lagi. Tapi kalau permintaan global terus melemah, permintaan global ini terus melemah dan tentunya emas bisa mengalami koreksi lebih lanjut gitu. Aksi profit taking masih terus menjadikan potensi penurunan pada XAU USD. Jadi secara keseluruhan catatan saya di mana secara teknikal market masih pada potensi atau porsinya ya, atau 50-50, belum terkonfirmasi ya areanya. Kemarin sudah saya sampaikan, dan di sini saya akan membahas lebih detail secara teknikal ya. Kita mulai di time frame daily, tapi sebelumnya coret-coretan di review kemarin saya akan bersihkan dulu ya coret-coretannya, dan kita akan mulai di time frame daily ya. Kita cek dulu ya, kita lihat untuk time frame daily. Oke, untuk time frame daily, candle yang terbentuk ya
di hari Rabu kemarin adalah spanning top ataupun long legs doji ya. Dan Anda bisa lihat di mana candle hari Rabu ini ya. Ini masih di dalam range candle yang terbentuk di hari Selasa. Oke. Di mana low belum terliquidity, high-nya juga sama. Ya, belum ke-trigger. Dan pergerakannya itu masih di dalam area range. Oke. Nah, ada catatan saya yang perlu teman-teman ingat ya. Saya melihat kondisi pergerakan XAU-USD di time frame daily khususnya, ini kan ada bearish engulfing ya. Candle hijau dimakan oleh candle warna merah yang seperti ini. Nah, yang menjadikan potensi dia bisa menunjukkan potensi penurunan yang cukup signifikan nantinya ya di beberapa minggu ke depan, catatan saya adalah batas area yang perlu teman-teman tandain adalah dari sisi 2982.73. Oke, ini adalah batas breakout ya, khususnya di time frame daily. Jadi sini saya kasih penebalan. Oke, saya tandain karena area ini menurut saya kalau terjadi breakout khususnya time frame daily ya atau candle daily. Jadi contoh hari ini dia impulsif bearish gitu seperti ini. Oke, kita tandain ya. Satu, ini kan hari Kamis, candlenya seperti ini. Dan hari Jumat, sekali lagi, dia bearish seperti ini. Nah, disinilah akan ada potensi penurunan yang menurut saya akan terjadi signifikan. Artinya, market bisa menuju 50% gitu. Ya, ke depannya ya. Ini saya berbicara ke depannya. Kalau kondisi level 2870 berapa? 78 ya, 0,87. Nah, ini akan bisa bergerak menuju 50%, setidaknya mendekati area 2800 sampai dengan 2770. Ya, itu insya Allah bisa terjadi kalau sekali lagi ya, kalau posisi di mana 2882 ya, mohon maaf, 2882.73 ini terjadi breakout seperti ini. Oke, menurut saya poin kuncinya di level tersebut. Ya, tapi sementara kalau masih berada di atas level 2882.73, peluang untuk dia menunjukkan aktivitas bullish masih sangat memungkinkan. Dan saya memiliki beberapa konfirmasi, contohnya di time frame 4 jam ya. Sekali lagi perlu saya ingatkan, batas breakout time frame 4 jam ini dari pergantian ya, saya geser di sisi ini. Oke, 2937.40 ini akan menjadikan momen penentu ya adanya bullish kembali kalau pergerakan dari time frame 4 jam berhasil breakout close di atas 2937.40. Jadi area itu batasannya ya, batasan untuk dia menunjukkan aktivitas bullish kembali, all time high kembali ketika market insya Allah ya kalau berhasil breakout di atas 2937.40. Tapi kalau breakout candle daily, oke, mampu break di bawah level 2882.73, tadi saya ingatkan, potensi kuat akan menuju level 2800 dan market sangat memungkinkan akan bergerak di bawah level 2800. Jadi mendekati antara 2770 sampai dengan 2780 itu akan menjadikan targetnya. Tapi apakah minggu ini atau insya Allah sih kalau itu terjadi break 2882.73, saya rasa minggu depan potensinya akan kuat bergerak bearish. Oke, itu menjadikan catatan saya. Tapi bukan bearish secara langsung ya, pasti kan dia akan membuat sebuah momentum seperti halnya dia break contoh ya seperti ini ya, pastinya akan ada retracement gitu. Dia membuat lower high, kemudian lower low, lower high dan seterusnya. Ada potensi
terjadinya penurunan dan menuju area 50%. Karena secara weekly time frame, nah ini kan sangat memungkinkan ya, secara pergerakan sebesar ini ya, bergerak secara impulsif ya, tidak ada retracement sama sekali ya, atau koreksinya ya, wajar kalau nantinya akan terjadi koreksi. Itu yang pertama. Dan yang kedua, saya melihat di monthly time frame, candle monthly, ingat minggu ini adalah minggu terakhir, dan saya udah sampaikan ya di weekly kemarin. Ini adalah minggu terakhir di mana akan terjadi pembentukan candle sempurna di bulan Februari ya. Nih, kurang 2 hari lagi nih gitu. Wajar kalau market bergerak secara konsolidasi atau retracement, karena candle-candle yang biasanya akan terbentuk di akhir penutupan ya, contoh candle monthly penutupan kan pastinya di akhir bulan seperti ini ya, dan kemudian candle weekly di akhir minggu untuk penutupannya, dan kalau daily kan di akhir hari. Nah itu biasanya akan membentuk sebuah ekor dari high yang terbentuk seperti ini. High, nah ini kan ekornya, ini akhir minggunya, sama seperti halnya ini juga semuanya kalau dari candle bearish ya seperti ini. Jadi rata-rata seperti itu. Makanya kalau kita perhatikan di minggu ini, akhir minggu ini, akhir bulan ini, potensi pembentukan ekor yang terjadi khususnya di bulan Februari ya wajar gitu. Tapi nanti kita akan bahas untuk bulan Maret ya, nanti insya Allah minggu depan ya, hari Sabtu kalau nggak minggu setelah penutupan ini saya akan bahas peluangnya, karena ya minggu bulan depan Maret ini adalah akhir kuartal ya, akhir kuartal 1 adalah bulan Maret kan. Nah, dengan target saya kuartal 1 ini, yang pertama 2903 ini udah sampaian, yang belum ada 2981. Nah ini yang perlu kita perhatikan, apakah Maret nanti akan lebih konsolidasi atau akan bergerak secara tren, atau akan terjadi koreksi atau retracement. Nah itu menjadikan catatan saya, nantinya saya akan informasikan ke teman-teman semua. Kembali lagi di time frame daily ya, itu batasannya. Jadi yang perlu teman-teman perhatikan yaitu 2982.73. Kalau kita mau melihat potensi kenaikan yaitu 2937.40. Dan sekarang kita akan membahas untuk peluang hari ini. Kalau peluang hari ini tentunya market masih berada dalam area range, masih konsolidasi ya, belum ada perubahan yang cukup signifikan sejauh ini ya. Jadi kalau kita lihat di time frame 4 jam susah untuk mencari beberapa momentum yang terjadi, karena kita melihat datanya di sini adalah previous daily low, previous daily high yang terbentuk di hari Selasa. Ini belum ke trigger atau belum liquidity ya, baik sweep liquidity ataupun breakout daripada level low-nya gitu. Oke. Maka dari sini saya akan coba turunkan kembali di time frame 1 jam. Ya, kalau di time frame 1 jam ada skenario dorongan bullish terjadi atau ada bullish engulfing. Ya, di sini terakhir ya, setelah mendekati previous daily low ini ada bullish engulfing. Cuman candle yang terbentuk ini setelah impulsif bullishnya ya, setelah impulsif bullish ini membentuk sebuah area compression. Hati-hati, ini juga masih sangat memungkinkan dia turun, dan ini juga sama, ini adalah area compression. Bisa juga dia menunjukkan kenaikan, menguji sekali lagi dari sisi atas. Inilah market ketika 50-50 terjadi atau konsolidasi. Baik buyers dan seller ini memiliki kekuatan yang seimbang. Karena untuk sentimen pasar saat ini sebenarnya sikap yang diambil adalah wait and see gitu. Ya, wait and see artinya ada profit taking, ada safe haven, tergantung dari kondisi apa yang nantinya akan menunjukkan data-data tersebut, ataupun keputusan-keputusan dan informasi yang menunjukkan memang kondisi baik geopolitik, geoekonomi, ataupun dari kondisi menurunnya permintaan XAUUSD atau aksi profit taking. Inilah yang kondisi saat ini, dan dihubungkan tadi yang saya sampaikan ya, ini adalah bulan terakhir untuk Februari. Wajar menurut saya pergerakannya seperti ini. Oke.
Maka kembali lagi perlu saya sampaikan, kalau saya lebih prepare tunggu daripada height sebelumnya kan di sini ya. Nah, ini akan menjadikan zona pantau dari sisi atas ya di sini. Menjadikan zona pantau. Oke. Tinggal nanti pantau di area tersebut, yang bawah tentunya di posisi yang lebih rendah nih. Nah, di sisi area low sebelumnya ini menjadikan zona pantau. Jadi ada atas ataupun ada bawah. Tapi ingat, di setiap zona pantau kalau saya pribadi harus ada konfirmasi. Makanya saya sering sampaikan kalau di sini ada bearish engulfing, bearish pin bar, 3 inside down, ada terjadi sweep liquidity yang memungkinkan dia akan turun. Oke, dan kalau di bawah kisaran 2986 sampai dengan 2890 ada single pattern, double pattern atau triple pattern. Ya, baik itu bullish engulfing, bullish pin bar, ya dia akan naik. Karena marketnya sedang seperti ini. Oke, apalagi kita tahu ya di daily khususnya hari Rabu ada pembentukan spinning top atau Mongriks Doji yang menggambarkan di mana kekuatan seller dan kekuatan buyers ini sama-sama kuat ada di 50%. Berarti 50-50 untuk dia naik, 50-50 untuk dia turun. Oke, maka dari sini saya udah punya batasan ya. Sekali lagi saya ingatkan, batas breakout 4 jam 2937.40 insya Allah akan membuat all time high. Breakout di bawah 2882, oke, di sisi ini poin 54 untuk time frame daily memungkinkan market akan bergerak bearish menuju level psikologi yaitu 2800 sampai dengan 2780. Oke. Jadi seperti ini dulu, nantinya kita akan coba lihat di sesi Asia, sesi Eropa ini. Tentunya nanti saya akan review kembali karena hari ini akan ada rilis news ya. Jadi perlu saya akan bahas juga. Oke, jadi mungkin ini aja yang bisa saya sampaikan. Dan saya ucapkan terima kasih buat teman-teman semua yang sudah support channel Zona Forex dengan cara bagikan videonya, channelnya ke teman-teman kalian semua. Dan semoga informasi ini bermanfaat. Dan saya sampaikan terima kasih sekali lagi. Salam sehat, salam profit konsisten. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel Zona Forex.